Halo semuanya, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah contoh surat formal atau nama ini bisa surat dinas kayak gitu, dan juga surat-surat resmi. Jadi untuk surat tersebut itu banyak jenisnya nih teman-teman. Ada surat undangan, kemudian juga surat permohonan. Permohonan juga ini juga banyak jenisnya. Ada permohonan izin untuk meminjam sarana prasarana, juga ada surat tugas, surat keputusan, dan sebagainya. Nah, di sini aku akan coba contohkan surat undangan. Di sini aku juga gak bakal terlalu menjelaskan secara rincinya, jadi aku akan menjelaskan format-formatnya mulai dari kop surat sampai kolom tanda tangan dan lampiran. Karena sebenarnya untuk surat formal ini atau surat dinas ini tuh banyak pembahasannya, ada jenis-jenisnya dan juga kode-kode tertentu. Jadi aku akan coba untuk surat undangan ya teman-teman. Untuk langkah pertama ini kita atur dulu ukuran kertas suratnya. Kita ke layout. Nah, untuk size. Untuk ukuran surat formal itu teman-teman adalah F4. Dan sedangkan di sini kan belum ada ya F4, jadi kita ke more paper size. Kemudian di sini lebarnya 21 cm. Nah, untuk tingginya kita ubah menjadi 33 cm. Setelah diubah seperti ini, kita lanjutkan ke set as default. Klik yes. Nah, sudah diatur, kita ke marginnya. Nah, untuk marginnya itu yang normal ya teman-teman. Jadi dari atas, bawah, kanan, kiri itu 2,54 cm. Nah, setelah diatur untuk margin dan juga ukuran kertasnya, kita langsung mengatur untuk kop surat. Langkah pertama, kita bikin garis kop suratnya. Kita ke insert, ke save. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman bentuk-bentuknya. Kita pilih yang bentuk line atau garis. Klik, kita arahkan kursornya ke sini. Nah, ini ada tanda plus, maka kita mulai menarik dari titik sini, dari ujung kiri ke kanan. Hati-hati ya teman-teman, harus lurus dan rapi. Nah, kita atur saja, menyesuaikan. Jika sudah, kita lepas. Nah, di sini ada banyak fiturnya, kita ubah jadi warna hitam. Jadi, untuk garis kop surat itu harus warna hitam ya teman-teman. Nah, ini kan garisnya sangat tipis ya, jadi kita akan ubah menjadi dipertebal, dan juga untuk kop surat tuh biasanya garisnya tidak hanya seperti ini, tapi ada lapisan tertentu. Kita klik bagian kanan. Nah, kita klik kanan. Nah, sampai muncul klik kanan itu outline. Kita klik ini outline, kemudian ke bagian weight. Nah, setelah klik ini kita bagian ke more line. Nah, di more line kita perhatikan di sini, kita geser. Nah, kita klik bagian component type. Nah, di sini klik bagian tengah ya teman-teman, yang ini, yang text 16. Nah, kemudian setelah diatur component stylenya, kita akan atur ukuran dari garisnya. Nah, ini kan kalau ini terlalu tipis ya teman-teman, cuma 0,5, maka kita atur menjadi 3,25. Jadi klik ini teman-teman untuk menambah ukuran garis kop suratnya. Nah, ini sudah ya teman-teman, kita close. Oke, jadi untuk garis kop suratnya sudah jadi, kita atur, dirapikan kembali seperti ini. Nah, nanti disesuaikan lagi. Nah, ini kita klik di tengah-tengah. Oke, jadi kita akan mulai mengisi kop suratnya. Sebelum kita masukkan logo, kita ketikkan dulu judul kop suratnya. Untuk kop surat sendiri ini, untuk judulnya yang pertama adalah nama komunitas atau instansi ataupun organisasi surat tersebut. Ini aku akan coba
Nah, 16 untuk judul, dan untuk tulisannya itu Times New Roman dan di bold. Untuk fontnya Times New Roman ya. Kemudian kita caps lock. Jadi untuk judul atau nama instansinya organisasi itu harus caps lock. Ini contoh aja ya teman-teman. Kelas pemimpin muda, misalkan Jawa Barat. Nah, seperti ini kita ubah posisi garisnya supaya muat. Nah, oke, kita enter. Nah, setelah nama komunitasnya, kita ubah ukurannya menjadi 14. Kemudian jangan di bold ya teman-teman. Di bawah nama instansinya itu adalah alamat kantornya. Seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Oke, ini Norman. Jalan dan nomor 51. Kita koma. Oke, jadi untuk penulisan alamat, teman-teman jangan lupa perhatikan cara penulisan alamat yang baik dan benar ya. Ciamis, Jawa Barat. Seperti ini. Oke. Setelah ini kita atur dulu jaraknya ya. Spacingnya teman-teman 1,5. Nah, untuk jarak antar kalimatnya itu 1,15 ya teman-teman. Kemudian pilih yang bagian remove space after paragraph. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita enter kembali. Nah, kita atur untuk ukuran fontnya itu 12, dan untuk warna fontnya itu warna biru ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena untuk di bawah alamat itu adalah kontak dari instansi teman-teman atau organisasi yang teman-teman sedang bergabung dalamnya. Kontaknya apa saja? Ini disesuaikan, bisa nomor handphone, kita contoh seperti ini. Seperti itu, ini sebagai contoh saja. Kemudian bisa dilanjut dengan email, teman-teman. Bisa juga dengan website ya teman-teman. Itu menyesuaikan saja dengan yang memang teman-teman miliki, kayak gitu. Nah, jikalau sudah seperti ini, maka tinggal penambahan logo. Di sini aku akan mengasih tahu terlebih dahulu bahwasannya penempatan logo, jikalau memang logonya ada 2, itu yang kedudukannya lebih tinggi itu berada di sebelah kiri, di sebelah sini teman-teman. Kalau misalkan kedudukannya di bawahnya itu logonya di sebelah kanan. Tapi untuk contoh ini aku akan menggunakan satu logo saja. Maka kalau satu logo, maka tak logonya di sebelah kiri. Oke, untuk masuk logo aku akan masukkan fotonya. Kita ke insert, wizard, this device. Kita cari logonya. Oke, insert. Nah, seperti ini. Kita klik layout option, kita beri the text. Kita sesuaikan ya. Seperti ini. Nah, sesuaikan saja ya teman-teman ukurannya, jangan sampai menghalangi tulisannya, dan juga untuk ukurannya jangan terlalu besar dan terlalu kecil. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk kalau sudah jadi, kita enter, kita rata kiri untuk aturannya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk fontnya, ukuran fontnya itu 12 dan jenis fontnya masih Times New Roman untuk semua surat. Kita langsung mulai ke nomor surat. Kita klik di sini nomor. Oh ya, untuk warnanya itu atur jadi hitam, teman-teman. Nomor, kemudian titik 2. Nah, untuk
penebaran surat itu untuk aturannya dan ketentuan itu menyesuaikan dengan organisasi dan instansi. Jadi kembali lagi ya teman-teman, ini aku hanya memberikan contoh saja. Jadi contohnya kalau aku langsung nomor surat itu jadi ada 3 digit. Kalau misalkan ini surat pertama maka 001. Kalau misalkan surat ke 100 jadi 100 langsung aja gitu teman-teman, 100 seperti ini. Kalau misalkan 20 020 kayak gitu, aku coba 01 ya. Kemudian habis nomor surat, kita langsung garis miring seperti ini. Kemudian kode surat teman-teman. Jadi kode surat itu contohnya aku yang undangan tuh UND. Atau kalau misalkan permohonan dari S titik SPEN seperti itu. Atau surat tugas ST. Surat keputusan S KEP. Kayak gitu. Aku coba satu undangan ya di UND. Terus garis miring. Nah, ini bisa nama kegiatan. Jadi atau nama program kerjanya apa. Aku di sini nama kegiatannya tuh leader seperti ini. Setelah itu garis miring lagi. Nah, di sini kita akan mengisi dengan keterangan bulan pembuatan surat. Untuk penulisannya itu nggak langsung angka seperti ini ya teman-teman, tapi pakai angka Romawi. Jadi seperti ini. Karena ini bulan pembuatan suratnya itu bulan Maret, maka bulan ketiga kayak itu keterangannya. Pun garis miring. Nah, terakhir ini adalah komponen untuk tahun pembuatan surat yaitu 2000. Kayak gitu teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya itu adalah lampiran. Untuk lampiran di sini aku mau coba misalkan satu berkas aja, jadi angka biasa, dalam kurung keterangannya satu berkas gitu, terus enter lagi. Kemudian perihal 2. Nah, untuk perihalnya itu harus di bold ya teman-teman. Nah, ini aku undangan kayak gitu. Nah, ini jaraknya terlalu berdekatan teman-teman, kita bold dulu. Kemudian spesinya kita coba 1,5 ya, kayak gini. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya untuk garis ini untuk titik 2-nya harus sejajar ya. Jadi antara titik 2 yang nomor, lampiran, perihal itu harus sejajar teman-teman. Nah, di sini sebenarnya supaya cepat dan rapi itu pakai tab. Tapi karena keyboard aku tuh lagi gangguan, jadi untuk aku contoh saja kita manual ya teman-teman. Sebenarnya aku minta maaf banget. Oke, ini udah sejajar ya. Oke, sejajar. Jadi selanjutnya ini juga bisa pakai tab teman-teman. Ada di keyboard laptop itu di sebelah kiri. Kita tab misalkan. Nah, oke, untuk bagian kanan di atas sini itu diisi dengan apa sih? Jadi diisi oleh titik mangsa. Titik mangsa itu adalah tanggal pembuatan surat. Pertama kita tuliskan dulu kota atau kabupaten pembuatan surat. Misalnya aku Ciamis, koma, spasi, tanggal pembuatannya misalkan 29 Maret 2020. Oke, kita tulis nih. Oke, nah ini ya teman-teman, jadi untuk kop surat, kemudian ada bagian kepala surat seperti ini. Kemudian setelah kita arahkan kursornya kembali ke bagian perihal, kemudian enter. Nah, di sini enter lagi. Flashingnya kita coba 1,5. Oke, sini kita akan coba langsung menuliskan tujuan suratnya kemana. Jadi pertama yang terhormat kita singkat menjadi YTH titik koma. Jangan lupa komanya teman-teman. Sini aku coba misalkan aku ngundang kepala dinas pendidikan.
Provinsi Jawa Barat yang termuat Bapak, kemudian enter lagi teman-teman. Di sini langsung kita bold. Jadi untuk tujuan surat itu harus langsung di bold ya teman-teman. Ke Mas Provinsi Jawa Barat. Oke, setelah ini kita nonaktifkan boldnya, kita enter. Nah, D-nya kecil ya. Kemudian di D-nya kecil, kemudian T-nya besar. Jadi di tempat seperti ini kita atur lagi speknya. Nah, jangan terlalu dekat ya. Di 1,5 seperti ini. Kayak ini kejauhan juga sih teman-teman, kita atur lagi. Nah, seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, untuk screenshotnya sudah dibuat, kita enter lagi 2 kali. Kemudian kita bisa tuliskan salam seperti dalam Islam itu assalamualaikum, atau aku di sini akan langsung mengetikkan dengan hormat koma ya teman-teman. Setelah itu kita spasi dan mengetikkan langsung ke isi suratnya. Untuk isi suratnya kita ketikkan terlebih dahulu. Jadi di sini kita hendak mengisi deskripsi nama program atau acara yang hendak mengundang tamu undangan tersebut. Di sini aku nama acara kita bold. Nah, karena nama acara yang hendak aku ketikkan itu udah berbahasa asing, maka harus diitalik. Istilah apapun yang berbahasa asing itu harus diitalik ya teman-teman. Oke, dari education for kayak gitu teman-teman. Kemudian nonaktifkan italiknya dalam kurung singkatan dari nama acaranya. Nah, ini nggak usah ditalik. Untuk singkatan nama acara itu harus kapital semua ya teman-teman. Kita spasi tahun kegiatannya. Terus nonaktifkan boldnya, langsung deskripsi kegiatan. Nah, di sini aku menuliskan nama komunitas, jadi huruf depan itu harus kapital ya. Oke, lanjutkan. Nyongsong Indonesia Mas tahun 2005. Oke, jadi setiap pengetikan isi surat teman-teman jangan lupa harus selalu ingat dengan ketentuan yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini untuk pendahuluannya teman-teman seperti ini. Nah, kita buat dulu teman-teman. Jadi untuk isi surat ini untuk pembukaan harus rata kiri rata kanan. Nah, seperti ini. Kemudian aturannya untuk yang depan ini itu harus sejajar dengan huruf H pada kata hormat seperti ini. Kemudian ini ada jaraknya. Oke, seperti ini, di spasi dulu ya teman-teman, seperti ini. Oke, nah jikalau paragraf ini belum sejajar dengan nomor, lampiran, perihal seperti ini harus disejajarkan terlebih dahulu. Nah, sejajarkannya boleh pakai ruler ya teman-teman, kayak gini misalkan, oh jadi seperti ini, nah maka harus diluruskan dulu seperti ini. Oke, ini udah rapi ya teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu keterangan hari, tanggal, waktu, dan tempat kegiatan. Nah, untuk hari ini itu harus huruf kecil ya teman-teman, seperti ini. Nah, kan otomatis jadi lebih besar ya kita, atau kapital, jadi harus diatur lagi. Hari, koma, spasi, tanggal, kemudian titik 2 lagi. Misalkan Rabu tanggal 12 April 2025, itu waktu 08. Nah, cara penulisnya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa ini karena di Jawa Barat maka pakai waktunya waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB. Kemudian S kecil, titik, D kecil, titik, spasi, selesai S-nya besar. Kemudian enter, langsung keterangan tempat. Tempatnya misalkan Aula Dewan Pendidikan di Jawa Barat. Nah, untuk tempat itu selain nama tempatnya seperti ini, kita enter, harus mengetikkan juga alamat lengkapnya, mulai dari jalan, kemudian kecamatannya, lalu kotanya juga. Seperti itu teman-teman. Jalannya boleh kita singkat jadi CL, titik, kemudian spasi. Jangan lupa spasinya teman-teman. Nah teman-teman, dalam pembuatan surat formal seperti ini kita harus benar-benar teliti, karena titik, koma, dan spasi itu juga sangat berpengaruh. Oke, setelah seperti ini, kembali lagi seperti yang di atas. Kembali lagi seperti yang di atas, titik 2-nya tuh harus saling sejajar, karena ini tab aku lagi bermasalah, jadi aku manual aja. Kalau teman-teman bisa pakai tab ya, supaya lebih cepat dan rapih juga. Oke. Cepat aja videonya ya. Oke, seperti ini. Untuk alamat lengkap yang di bawah tempat, keterangan tempat itu harus sejajar dengan nama tempatnya. Jadi kita atur dengan ruler ya. Kita blok dulu seperti tadi, kita atur seperti ini. Oke. Kita atur seperti ini. Nah, oke. Untuk di akhir keterangan yang aku blok ini harus pakai titik, jangan lupa ya teman-teman, ketinggalan titiknya. Oke, langsung di enter saja.
di backstage. Oke, langsung ke bagian maksud dan tujuan si isi surat ini, si surat yang undangan ini. Kita langsung ketikkan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Oke, jangan lupa koma ya teman-teman di sini. Nah, koma terus spasi, kita bold ya, Semoga Bapak selaku Pak Jawa Barat, nah ini masih di bold, berkenan hadir. Nah, di sini nonaktifkan boldnya teman-teman. Nah, kenapa yang ini di bold? Karena ini merupakan hal penting yang ingin disampaikan kepada tujuan surat ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini. Kayak gitu teman-teman. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, yaitu ini nonaktifkan boldnya untuk seperti ini, titik, jangan lupa titik, sebab kehadiran Pak dapat mendukung berkembang muda bangsa di Jawa, atau ini bisa lebih khususnya muda bangsa Indonesia. Nah, udah, ini langsung ke sisi tujuannya. Kita atur lagi ya teman-teman, kita blok bagian isi tujuan suratnya, kita jadi rata kiri rata kanan. Kemudian untuk yang awalan ini kita atur jaraknya menjadi 1,5, seperti ini juga 1,5, kayak gitu. Kemudian ini untuk awalannya sama kayak teman-teman, kayak yang pas pembukaan tadi, harus sejajar dengan huruf H pada kata hormat ini. Kita gunakan ruler lagi. Nah, jadi lebih rapi kan teman-teman, seperti ini ya. Kemudian kita enter, langsung ke penutup. Untuk penutup itu seperti ini. Demikian surat ini kami sampaikan, titik, kemudian atas hadiah Bapak, terus koma, spasi, kami sampaikan terima kasih. Jangan lupa titik di akhir kalimat teman-teman. Kita ulang, kita sesuaikan dengan kalimat yang di atas. Supaya ini terima kasihnya sejajar, kita tarik lurus yang sebelah sini teman-teman. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman, sudah penutup. Kemudian kita arahkan kursornya ke akhir kalimat yang penutup ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan membuat kolom tanda tangan. Nah, kalau misalkan kita manual itu bakalan susah teman-teman, sulit karena pertama lama dan juga kurang rapi. Kita akan buat dulu tabel. Jadi ke insert, tabel. Bikin tabelnya berapa teman-teman? Jadi di sini kita bikin tabelnya untuk barisnya mungkin sekitar, kita coba dulu ya teman-teman, kita buat 4, kemudian untuk kolom kita buat 2. Nah, ini seperti ini teman-teman. Untuk membuat kolom tanda tangan, kita center dulu. Misalkan di sini biasanya ya teman-teman, untuk di sebelah kiri ini tuh ketua pelaksananya. Kita atur dulu, kita blok dulu.
kita setting jadi teksnya normal. Ketua pelaksananya di sini tuh ketua pelaksana, di sini sekretaris pelaksana. Misalnya ini ketua pelaksana. Kita enter. Misalnya nama kegiatan ini 2025, koma. Jadi sebenarnya warnanya nggak hitam ya. Warnanya hitam. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, untuk bawahnya kita kosongkan. Terus kita langsung jadi yang ke bagian atas tuh nama keterangan posisi si yang akan menandatangannya, yaitu ketua pelaksana, nama kegiatannya, terus koma, jangan lupa komanya teman-teman ya, itu sangat penting. Kemudian untuk yang tengah-tengah ini, dua baris ini kita kosongkan, jangan diketik apapun, kemudian langsung ke bagian paling bawah. Kita atur tengah-tengah. Nah, di sini kita menggunakan setting menjadi bold dan juga underline. Di sini untuk apa? Nama orangnya. Di sini aku kan ketikkan misalkan namanya adalah siapa ya teman-teman? Namanya misalkan bintang galaksi misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian sekretarisnya kita atur tengah-tengah juga. Langsung paling bawah seperti yang tadi ya, seperti yang ketua pelaksana, kita misalkan namanya Pelangi Indah misalkan namanya. Oke, setelah seperti ini kita blok ya tabelnya. Kemudian di sini langsung ada opsi seperti ini teman-teman. Kita klik bagian ini, bagian borders. Kita klik no border. Nah, langsung kan teman-teman langsung jadi kolom tanda tangannya. Setelah itu tanda tangan itu selain ada ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, kemudian di tengah-tengah yang paling bawah di sini itu yang paling tinggi jabatannya adalah ketua umumnya, biasanya ketua umum komunitasnya kayak gitu, atau ketua umum organisasi kayak gitu. Nah, jadi untuk aturan tanda tangan itu yang paling tinggi jabatannya di sebelah kiri, kemudian yang di bawahnya tuh di sebelah kanan kayak gitu teman-teman. Kita langsung bikin tabelnya aja. Kita atur dulu di sini tengah-tengah. Oke, spasi. So, tabelnya satu aja barisnya karena ini hanya ketua umum atau pimpinannya paling tinggi, jadi hanya satu baris. Oops. Oke. Kita arahkan dulu ke sini ke atas. Nah, seperti ini. Kita tambah dulu. Oke, di sini kita ketikkan ketua. Oh, kita bold dulu di sini. Di sini kita blok dulu. Di sini normal. Oke. Ketua umum kopi. Oke, seperti untuk ketua umum itu di sininya harus ada keterangan mengetahui ya, pokoknya pimpinan tertinggi dalam sebuah dokumen atau seperti surat itu harus mengetahui. Kemudian ini keterangan ketua umum dan juga nama komunitasnya disejajarkan seperti ini, mengetahui ketua umum seperti itu teman-teman. Ini yang paling bawah adalah nama ketua umumnya, misalkan Oke, caranya seperti yang di atas tadi ya. Kita blok dulu, kemudian ke borders, terus jadi no border. Oh no, teman-teman, ini terlalu besar, kita dulu seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, ini sudah jadi suratnya. Seperti ini ya, teman-teman.
Jadi ini yang aku blok itu adalah kop surat. Jadi kop surat itu isinya sebagai identitas dari instansi gitu. Ada namanya, logo, kemudian alamat, juga kontak-kontak yang bisa dihubungi. Ini adalah titik mangsa, kemudian ada nomor, lampiran, perihal, undangan. Kemudian ini yang terhormat, tujuan suratnya. Kemudian ini ada pembuka, kemudian ini ada isi suratnya ke sini. Kemudian ini ada penutup, dan ini untuk kolom tanda tangan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk lampiran itu bisa diisi ke halaman selanjutnya, kita bisa enter. Untuk lampiran di sini nanti ada keterangan di sini lampiran. Dan lampiran ini bisa apa aja sih teman-teman? Bisa kayak buat tamu undangan, atau misalkan kalian undangnya sebagai pembicara nih, atau special speaker, kalian bisa sebagai pembicara kayak gitu. Menyesuaikan aja sih teman-teman. Untuk lampiran itu satu berkas bisa beberapa halaman berarti kayak gitu. Menyesuaikan saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.